Yoga adalah seorang pria yang sangat terkenal di lingkungannya. Orangnya sangat ambisius dalam semua hal. Saat ini ia menjabat sebagai kepala lingkungan di daerahnya. Kinerjanya sangat bagus. Karena itu, banyak warganya yang mendorong beliau untuk maju dalam pemilihan umum sebagai calon legislatif atau caleg. Dorongan yang datang terus-menerus membuatnya tergoda. Akhirnya, ia pun mendaftarkan dirinya sebagai caleg yang diusung sebuah partai. Tapi yang namanya mencalonkan diri pasti memerlukan dana yang besar untuk promosi atau kampanye, seperti biaya pembuatan spanduk, banner, kaos, stiker, atau barang promosi lainnya. Dan untuk mewujudkan itu, Pak Yoga masih mengalami kesulitan. Dananya sangat terbatas. Dia pun mendiskusikan hal itu pada istrinya. Dalam diskusinya, beliau mengutarakan keinginannya untuk menjual sebidang tanahnya untuk biaya kampanye dirinya, supaya dapat menjadi caleg. Sang istri menolak. Menurutnya, tidak bijak kalau hanya untuk biaya kampanye harus mengorbankan satu bidang tanah. Kalau menang mungkin tidak terlalu masalah. Tapi bagaimana kalau gagal? Jabatan lepas, tanah pun hilang. Pak Yoga tidak mengindahkan ucapan istrinya. Dia tetap pada pendiriannya untuk menjual tanahnya. Dia meyakinkan istrinya kalau ia sangat optimis pasti menang. Kalau ia berhasil menjadi pejabat, otomatis gajinya akan besar. Kalau gaji besar, otomatis mereka bisa lebih banyak menabung. Dan kalau tabungan mereka sudah banyak, pasti mereka bisa membeli tanah baru untuk mengganti tanah yang telah terjual. Sang istri bertanya, kenapa Pak Yoga begitu terobsesi menjadi pejabat negara? Pak Yoga beralasan, ini semua demi rakyat, dan tentunya demi menambah pendapatan keluarga. Sang istri hanya tertegun. Esoknya, Pak Yoga pun menjual tanahnya. Supaya cepat laku, Pak Yoga menjual tanahnya dengan harga sangat miring, sehingga tanahnya pun cepat terjual. Uang hasil penjualan tanah pun dipergunakannya untuk biaya kampanye. Dia mulai membuat poster, stiker, kaos, dan barang-barang lainnya. Kemudian, hari pemilu itu pun datang. Dan begitu keluar hasilnya, ternyata Pak Yoga tidak berhasil menjadi anggota legislatif. Pendapatan suaranya sangat minim. Perasaan Pak Yoga campur aduk. Marah, sedih, bingung, dan malu, terutama kepada istrinya. Tapi nasib baik Pak Yoga, sang istri menguatkannya. Sang istri hanya berkata, semua ini pasti ada hikmahnya. Anggap saja bukan rezeki. Soal tanah, kalau memang itu rezeki mereka, suatu saat pasti akan kembali. Pemilihan umum adalah pesta rakyat. Pesta yang akan menentukan siapa-siapa saja tokoh yang akan memimpin negeri ini. Mulai dari pemilihan presiden hingga para anggota legislatif daerah masing-masing. Beberapa tokoh masyarakat berbondong-bondong mencalonkan diri untuk menjadi wakil rakyat. Mereka pun mengiming-imingi masyarakat akan janji-janji mereka untuk membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik lagi. Tetapi tidak semua calon berpikiran seperti itu. Ada juga beberapa oknum yang ingin menjadi pejabat hanya untuk mengejar gaji besar, yang diharapkannya mampu meningkatkan kehidupan pribadinya. Bahkan untuk mewujudkannya, mereka rela menggelontorkan dana besar untuk mempromosikan diri mereka. Bahkan ada yang nekat melakukan pinjaman besar-besaran ke pihak bank dengan harapan akan balik modal ketika berhasil menjadi pejabat. Tapi terkadang mereka terlalu berangan-angan tinggi. Dan ketika harapan itu sirna,
kebanyakan dari mereka akan mengalami stres dan depresi. Malah ada yang berakhir di rumah sakit jiwa. Dan ketika gagal, mereka harus dihadapkan pada masalah baru, yaitu bagaimana mengembalikan pinjaman yang telah mereka lakukan. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.